Hai, nah kebetulan banget hari ini aku ketemu sama Pak Wandi. Pak Wandi ini adalah salah satu pembuat dari orgel bambu yang cuma ada di salah, cuma ada 3 di dunia. Nah, salah satunya ada di Celilitan. Bentuknya kayak gini nih. Ada di gereja Santo Robertus di Celilitan. Semua materialnya itu terbuat dari bambu. Nah, kebetulan banget di sini sedang ada pembongkaran orgel bambunya. Kita diizinkan oleh Pak Wandi dan juga pada Romo setempat, Pomoswa lebih tepatnya, untuk melihat proses pembersihan atau maintenance dari orgel bambu ini. Dan sayang banget udah lama nggak dipakai, padahal pasti bunyinya sangat bagus. Halo Pak Wandi. Halo. Boleh emang masuk ke dalam, Pak? Boleh tak? Berani kak? Ini susah sih naiknya. Bisa kok. Ini pengalaman pertama aku. Ini pipa yang tadi udah cabut kan? Ini sampai sini. Terus ini yang besar-besarnya, nanti di dalam ada besar lagi. Ini rombongan bass. Nah, ini rombongan yang keyboard. Oke. Maju lagi ke sini kan Kelihatan kok, Pak? masih ada yang ujung-ujung sini. Oke. Kan? Ini dari yang besar sampai kecil. Ini apa, Pak? Yang bagian sini? Ya, jadi gini, ini kan ada rombongan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6. Ada stop, ada nama-namanya sih. Yang ini namanya yang pan prestan 8, root flute 8, terus oktav 4, ada flute 4, queen 2/3, terus oktav 2. Ini untuk manual 1, keyboard yang pertama. Oke. Tadi itu pedal yang kaki. Ya, ya. Oh, yang itu, ini pedal doang nih? Iya, yang pedal. Oke. Itu pipa yang paling gede itu kayu yang di belakang. Nah, itu panjangnya 2,5 meter. Ini Bapak buat sendiri? Ya rame-rame dulu. Nah, Oke. kemudian menginjak lagi, tapi untuk keyboard yang kedua yang di atas, pipanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rombongan. Yang pertama itu namanya Quintadena. Yang kedua Volpec 8, terus oktav 4, terus flute 4, terus flute 2. Ya. Jadi keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 11, ditambah pedal 3. Jadi ada 14 register. 14 register kurang lebih jumlahnya 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700-an deh. 700 pipa. Wow. Amazing. Tapi ini masih tergolong organ yang kecil. Oh ya? Iya. Yang waktu yang ada 3 selanjutnya itu?
Eh, Dua lainnya maksudnya? oh ya kurang lebih sama seperti ini sih, karena bukan tergolong orgel yang besar banget gitu. Kalau Hmm. orgel yang besar banget itu jumlah pipa-pipanya ini sampai ribuan. Oh, oke. Ada Hmm. di mana itu, Pak? Di Jakarta sini ada di Immanuel, Hmm. itu termasuk lumayan gede ya. Itu 1100 berapa lah itu pipanya. Terus Orgel bambu ini juga? enggak, orgel timah. Oh, Iya. timah. Pipanya apa terbuat dari timah seperti ini. Oh. Ini kan timah. Mm, 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 mm. Oh, ini timah ya? Timah. Oh iya, keras. Mm, Oke. mm. Oh, ini Ini nanti mau diturunin semua, dibersihin, ini semua dibersihkan, terus mekaniknya dibersihin, baru nanti diperbaiki yang bocor-bocor, yang hmm. patah. Makanya bisa kebayang berbulan-bulan pasti. Iya, 60 hari. Iya, itu Ampun. ya saya kira udah lumayan Eh, bisa ngeliat di atas ini. udah buat ini proses pembuatannya berapa lama, Pak? Segini banyak? Dulu 2 tahunan kali ya. Lama juga. Mm-mm. Apa aku ikutan ya? Ikutan copot-copotin. Oh, enggak lah, ini apa? Ini aja kan nanti yang pentingnya kan bukan bukan untuk kerja, untuk Hmm. nulis doang kan begini udah cukup. Iya, udah cukup. Itu yang di ujung sana Bapak belum jelasin. Yang mana? Yang paling ujung. Yang Yang paling ujung. ini. Iya. Ini tetap rombongan dari sini. Oh, Ini nyambung ke sana. Ini nyambung ke sini. modelnya gini. Nah, Hmm. terus yang bagian depan itu Mm-mm. Oh, itu termasuk ya, Pak? iya, Aku iya, kira itu hanya ornamen. bunyi juga. Hmm. Itu sambungannya dari rombongan ini, yang paling depan. Aduh. Ini. Ini kan kecil ya, yang Hmm. pendek maksudnya. Nah, yang gedenya, yang panjangnya ke depan. Ini suaranya masuk dari mana ya? Aku penasaran. Oh, kalau gitu dilihat di bunyinya dulu, saya jelasin proses bunyinya ya. Iya. Mm, Ya udah cukup di sini. Oke, oke. Biar di sini nanti pas dia nyala di belah bawah, di sini bunyi kleteng Sip. gitu. Maksudnya bisa aku rekam di situ. Mm-mm. Ini ada knop order. Hmm. Itu Ada bunyi. nanti di dalam sana ada mesin yang ada pompanya. Mungkin besok baru bisa lihat Oke. apa-apa. Kapan? Ini nyala, ini udah bisa hidup. Ini tandanya ada lampu ini nyala. Ini misalnya. Ya kan, Hmm. pencet sini yang bunyi di atas kan, itu seruling. Hmm. Ini satu, ini dua. Ada dua beda kan? Nah, dua, tiga, Hmm. empat, lima. Ini udah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang tadi Bapak cabut tuh bass ya apa? Yang dicabut, iya, ini. Bukan flute kan? Bukan. Ini juga, Sebentar, ini ada injekannya juga ya, Pak? iya, iya, ini yang tadi saya bilang bass itu ya, Oh, pedal ya. bass itu pedal tadi yang sudah dicabut. Pedal ya, seperti yang ini pedal bunyi ini sih. Tadi macet. Sudah lama belum dipakai. Oh ini, tuh, yang pedal. Yang kayu ini yang besar. Itu yang baru besar. Mana? Oh, yang itu.
kan bunyinya rendah banget. Mm-mm. Ini bisa mainin nggak semua orang jangan-jangan nih Pak? Iya, yang belajar. Tapi bisa sih main piano, kan ini terus bisa. Berarti di atas tuh posisinya dia naik turun gitu ya? Enggak, ditiup kan angin. Jadi itu seruling. Nanti yang saya cabut itu ada lubang angin yang keluar. Ini semuanya seruling kan, Bu? Jadi sama. Oh gitu. Jadi ini tutut itu sebenarnya hanya mekanik untuk menggerakkan, Angin. untuk Mendorong angin. menggerakkan klep yang membuka dan menutup sehingga angin keluar. Nah, itu mekanik. Ini apa, kayu-kayu ini panjang sampai sana. Iya. Ini kita keluar. Jadi kalau terlihat ini kanan. Oh iya ada suara angin. Ada suara angin. Keren. Nah, Keren Pak. Hebat. Udah berapa tahun Bapak buat ini? dulu ya 2 tahun kali atau kurang lebih 2 tahun. Oh ini baru 2 tahun? Oh enggak, ini dibuat tahun 2000. Di sini masih ada prasasti. Saya nggak lihat nomor tahun berapa ini. Boleh diinjak nggak sih? Boleh. 2002. 2002 itu diresmikan, 1 tahun sebelumnya udah jadi. Oh. Mantap. Ini seksi banget. Iya, bentar nih. Nah. Iya, Suara jadi kan aja. yang Romo bilang ini yang ketiga kan di dunia. Iya, jadi yang pertama di Las Piñas, Filipina, kedua di Belgia, terus ini ketiga di Jakarta. Nah, mungkin kalau saya punya ide, kalau pingin membandingkan, kalau ini udah bagus misalnya, bisa main perbandingan, dimainkan mungkin bersama-sama atau bagaimana orgel yang ada di Las Piñas dengan di sini, dengan sekarang kan teknologi canggih udah bisa gitu. Bisa online. Iya gitu. Nah, yang buat di Las Vegas dan itu siapa? Las Piñas. Las Piñas. Las Piñas itu Filipina itu. Dulu ada pastor dari mana ya, dari Spanyol atau apa, dia ngerti bikin itu bersama-sama dengan masyarakat asli Filipina di situ, bikin berarti 200 tahun lalu kurang lebih Di Las Piñas. di Las Piñas ya. Sampai sekarang terkenal itu. Coba bisa lihat itu orgel bambu Las Piñas. Gimana Pak tadi Pak? Jadi ya jadi untuk perbandingan mungkin kalau ini nanti udah bagus gitu kan, kita bisa kerjasama dengan pemain-pemain orgel yang ada di Jakarta sini, bisa memainkan ini supaya jadi kebanggaan juga. Oh ini ternyata nggak main-main, ini orgel itu berkualitas gitu. iya, ini dibuat kan di Indonesia lagi. Iya. Ini semua orang Indonesia ini Pak buat atau Iya. Bapak import waktu itu? Semuanya Indonesia, bambu Indonesia kan. Iya. Iya, semuanya, kayunya juga dari sini. Terus tadi Bapak kan ada harapan buat online ya dan segala macamnya. Itu Bapak ada kontaknya nggak ke sana? Nanti Atau ya kita jangan sempit, saya juga mungkin nggak punya kemampuan itu. Tapi kan orang-orang banyak yang ngerti. siap, ayo cari-cari. Ya gitu maksud saya, digiatin gitu, nanti pasti ketemu jalan sih. Pasti. Saya juga kan kenal di
di sana Harmoni itu ada musik kasa. Pembimbingnya Pak Tommy Prabowo, dia juga ngerti orgel yang di Las Piñas. Kalau dia dimintain berpartisipasi mungkin mau kan. Nah, kalau Bapak sendiri dengan teman-teman waktu berapa tahun lalu berarti itu Udah tadi nggak ada, udah bubar. 2002 itu belajarnya dari mana? Dulu saya belajar diajarin oleh pendeta Van Dop. Yang dari Spanyol itu? Enggak, bukan. Spanyol itu kan tahun lalu-lalu. Oh, iya, ini udah modern dah tahun 19. Jadi saya diajarin oleh pendeta Van Dop. Waktu itu pendeta Van Dop kan kawan baik dengan Romo Tanto. Romo Tanto pernah dengar kan Romo Tanto? Oh, kalau Romo Suo ngerti. Toto yang aku tahu. Romo Toto dia kesinian. Jadi Romo Tanto itu yang punya ide membuat orgel ini. Jadi beliau berteman dengan Pak Pando, ngajar bareng di Yamuger, ngajar orgel juga untuk anak-anak. Jadi sebelum ada orgel ini, anak-anak belajar orgel di Immanuel dari Romo Tanto dan dari murid dari Pak Pando bareng-bareng. Tapi yang di Immanuel pakainya timah full. Pakai timah full, ada kayu dan timah. Kalau ini bambu. Nah, kenapa punya ide bambu itu? Dulu Pak Van Dop punya mimpi. Orgel itu kan alat musik tiup yang dalamnya pipa-pipa. Sebenarnya pipa-pipa ya seruling kan. Nah, di Indonesia seruling Banyak. bambu kan terkenal, suaranya merdu gitu kan. Kenapa nggak buat orgel bambu gitu? Nah, terus akhirnya dengan ide seperti itu, saya yang mewujudkan. Jadi saya mulai eksperimen membuat bambu, membeli bambu biasa, bambu yang bangunan itu dibikin terus bunyi, terus mencoba lagi membuat organ yang kecil, hanya seperti mainan gitu, hanya 1 oktav, didit gitu, terus Keren. hanya segini gitu ya. Bambunya juga kecil gitu, main kayak melodia gitu loh. Terus berkembang buat yang penuh tapi hanya 100 pipa gitu, kecil untuk di rumah. Sampai sekarang nih Masih masih. ada, ada di Yamuger. Nah, terus membuat yang besar untuk gereja yang diekspor ke Belgia. Yang bambu ya. Jadi itu yang bikinan yang besar yang pertama di Belgia. Baru ini. Berarti yang di Belgia itu Bapak yang Bapak dan bikin. teman-teman yang. Iya, waktu itu masih ada perusahaan. Jadi Pak Van Dop itu bikin dengan teman-temannya, bikin satu kayak PT gitu. Nah, akhirnya dapat order dari Belgia untuk bikin. Oh gitu. Iya. Apa boleh tahu Pak dulu nama perusahaannya atau? Prajawija Instrumentalia. Prajawija. Ini ada tulisannya? Enggak ada. Nggak ada Pak. Prajawija. Prajawija. Alah. Tapi udah nggak aktif kan, kalau udah vakum lama banget. Jadi tadi sebelumnya kan saya bereksperimen. Setelah membuat yang kecil berhasil, kemudian yang sedang juga, ya artinya bunyi bisa diperdengarkan. Nah, Pak Van Dop merekrut orang-orang yang punya uang, ayo kumpul-kumpul kita bikin. Ya tujuannya bukan profit ya, jadi supaya jalan aja gitu. Akhirnya beberapa orang, ada 7 atau apa waktu itu, berkumpul ngumpulin uang, jadikan satu perusahaan. Nah, terus ada kebetulan yang naruh itu ada orang Belandanya. Nah, di Belanda, di Belgia malahan,
orang Belanda tapi punya anak di Belgia. Di Belgia itu ada gereja Protestan, di sana kan mayoritas Katolik. Itu ada gereja Protestan yang kecil gitu, nyempil gitu, nggak punya alat orgel, nggak punya apa, hanya punya harmonium. Nah terus udahlah gitu, pesen gitu, akhirnya pesen dan dibawa ke sana. Sebelumnya di pameran dulu tuh di sini. Cukup lumayan ya, apa namanya, Peminatnya. iya, artinya seneng, ini kok bunyinya bambu kok bisa bunyi bagus begini gitu. Emang luar biasa bagus banget sih, Iya, Pak. waktu itu ada Pak Menteri, Pak Fuad Hasan zaman itu. Dia juga tertarik dan malah melepas kayak perusahaan gede gitu, melepas pita, ini ekspor pertama gitu. Mau bangga banget dong, Pak. Saat itu tuh berarti tahun 2000, itu kan 2002, berarti 2000 berapa lagi? Berarti tahun 2000-an kali ya, karena sebelum ini. Oh, malah sebelum ini. Jadi itu dulu baru Ini. Iya. 2000. Mungkin ini dia 2002, Pak. Berarti mungkin tahun 90-an, 98 mungkin, atau beda jeda berapa tahun ke Belgia, Pak? Iya, atau tahun 2000-an kali ya. Ini 2002 ya? 2002. 2002. Tahun 95-an lah. 95. Karena setelah itu saya tahun 97 membuat orgel besar juga di Menteng. Pakai bambu juga? Enggak. Pipanya timah, beli dari luar negeri. Tapi mekaniknya dibuat di sini. Sendiri. Nah, setelah buat itu baru buat ini. Gitu. Setelah ini nggak bikin lagi. baru sekarang untuk maintenance aja gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, dulu sih dengan harapan ini kan misalnya jadi pionir di sini ya. Ternyata enggak, sampai Romo tante meninggal enggak lagi ada yang bikin lagi. Memang harus dipromosikan sekali sih, Pak. Yang di tempat Bapak ada beberapa contoh. Orgel kecil-kecil sih. Itu ada di Yamuger. Sayang banget Indonesia berarti bisa buat orgel. Daripada banyaknya, soalnya kan dari Yamaha. Iya kan? Iya. Apakah karena harganya sendiri gimana, Pak? Ya ini harganya sangat beda, orgel pipa dengan orgel elektronik gitu ya. Jadi kita mesti tahu juga elektronik dengan orgel pipa itu antara bumi dan langit sih, beda. Jadi yang namanya orgel ya ini orgel pipa. Mau sumber bunyinya dibuat dari timah, dari kayu, dari bambu, atau dari seng, atau dari apa, tapi tetap sumber bunyinya itu berupa seruling-seruling. Itu orgel pipa. Nah, karena itu Yamaha ada keyboard gitu ya. Itu bukan orgel sebenarnya, itu elektron. Karena nada-nadanya itu kan bisa diukur. Misalnya nada A 440 Hz. Nah, dengan kemajuan orang kan bisa mengukur suara. Oh, ini saya bikin nada ini sekian Hz, jadi nada C, nada ini. Itu yang dipakai oleh elektron itu. Ya. Nah, itu awalnya ya, bunyi-bunyi elektron seperti itu. Tapi sekarang sudah berkembang lagi orgel elektronik, pinginnya menyerupai ini, bunyinya menyerupai orgel pipa, tapi nggak akan. Beda pasti. Pasti ya, beda, karena ini kan bunyi alam. Kita ditiup dengan sama juga ditiup kan ya. Nah, kalau tiupan itu menghasilkan suara, itu kan ada suara-suara ekstra yang ini desis, ada yang ini, ada yang itu kaya dengan bunyi. Itu yang bikin suara indah itu kan begitu. Beda dengan elektron yang itu udah diukur gitu. Ya kita orang awam karena mendengarkan ini dengan orgel elektronik
pasti itu cepat bosan. Tapi kalau ini wah. itu diperkeras dengan itu injekan itu kan yang main gampangan aja. Orang pasti tutup kuping. Tapi ini misalnya dengan ditambah satu register tambah keras lagi, tapi ini tetap masih enak. Ngerti aku. Iya. Katanya Romo Swa itu bambu-bambunya harus dipotong, ada jam-jam keramatnya ya Pak. Itu bisa diceritain nggak Pak detailnya? Romo Swa ada cerita itu soalnya kemarin. Iya, karena bambu memang harus awet kan ya. Tapi yang bikin nggak awet bambu itu kan ada zat pati yang ada di dalam batang bambu. Jadi bambu itu ada zat yang disukain oleh itu sesek binatang. Oke. Nah itu harus diminimalkan, harus disedikitkan jumlahnya yang ada di potong bambu dengan cara pertama waktu penebangan nggak boleh di bulan purnama. Ya itu nggak tahu, itu pasti ada ilmiahnya tapi saya nggak paham ya. Mungkin di situ ini sesek itu mungkin berkembang biak atau apa gitu ya sehingga masuk. Kedua untuk mengurangi tadi kandungan zat pati yang ada di pohon itu nebangnya jangan pagi hari sampai menjelang siang, itu jangan sih, karena di saat itu ada proses fotosintesis. Waduh. Ya kan itu kita, embun bukan belajar di biologi kan juga ada itu pengolahan bahan makanan itu. Tumbuhan mengolah bahan makanan di daun dengan kompornya dari matahari itu kan. Baru setelah masak dikirim ke akar, ke ini, ke itu. Nah sebelum matahari tergelincir itu kan proses itu sedang berlangsung, makanya bahan makanan belum tersalurkan ke akar, kemana-kemana, nanti kalau ditebang mampet di dalam pohonnya. Nah itu yang disukain oleh binatang sesek. Jadi nebangnya setelah malam, setelah proses fotosintesis berhenti, yaitu kira-kira sore hari lagi. Jadi jadi udah harus tebangnya di bulan purnama. Nggak boleh bulan purnama. Tidak boleh bulan purnama dan harus malam-malam juga. Nggak malam, sore. Ya setelah matahari udah itu. Udah terbenam kan berarti? Bukan terbenam. Apa? Tergelincir sudah. Kalau kita habis duhur dah. Oh, duhur berarti jam 3-an lah ya. Iya, kira-kira jam 2, jam 3 sampai sore jam 4 boleh. Malam juga nggak boleh tebang malam-malam. Itu nggak ada rekomendasi, tapi mungkin orang kerja malam nggak boleh kan. Bambu kan bahaya. Nah, jadi itu untuk ngurangin lagi, setelah ditebang dibiarkan, jangan dibersihkan itu daun-daunnya selama 3 hari. Karena dalam 3 hari itu daunnya kan masih hijau tuh, masih nyerap lagi, narik. Yang menyebabkan suaranya juga jadi beda. Bukan. Apa? Yang menyebab supaya menarik zat pati yang ada di dalam itu di batang itu ketarik lagi supaya seminimal mungkin jadi di dalam batang. Nah, itu jangan dulu dibersihkan. Kalau orang kampung nggak ngerti, buru-buru aja pingin cepat selesai kan langsung dibersihkan. Sampai di rumah setelah seminggu udah mulai ada bubuk-bubuk kan. Iya kayak gitu kira-kira. Nah, masalah terbesarnya itu mungkin gak sih bambu itu dikeroyotin rayap? Ya, kalau nggak mengindahkan aturan itu, kemungkinan akan dimakan rayap. Bukan rayap ya, sesek. Kalau rayap itu yang dari tanah. Tetap itu makan kayu juga, rayap juga makan kayu. Tapi kalau rayap
dia dari dalam tanah terus naik. Ini tembok seperti ini bisa dinaikin rayap loh di dalam. Iya. Iya, saya tahu. Iya, Karena rumah saya juga banyak rayapnya. gitu. Nah, Makanya aku bilang, sebentar. Ini udah berapa tahun? Udah 2002. Tadi aku naik ke atas, nggak ada rayap, nggak ada binatangnya juga. Masih bagus loh Pak itu tadi di atas. iya, ini Apa ada zat tertentu yang memang dioleskan? rayap memang nggak ada di sini. Saya nggak lihat rayap. Terus bambunya juga rasanya juga baik. Nah, bambu-bambu yang nggak ditebang dengan prosedur itu juga bisa aja ada yang bagus kan. Nah, kan cuman karena binatang itu kan tetap akan nyari. Kalau ada bambu yang enak ya dihabisin dulu situ, baru nanti pindah lagi gitu. Iya. Kayak rayap kan juga begitu ya, habis itu baru nanti ngabisin yang Lain. Iya. Memang satu tempat dulu biasanya. Satu bambu dulu gitu. Nah kalau ini misalnya ada yang gitu ya satu bambu itu diamankan dulu, buang ganti. Dengan proses yang lumayan panjang. Iya, cuman kalau satu ngikutin itu ya nanti nggak kelar-kelar, ya kita beli yang ada. Sekarang udah zaman modern, bisa juga diolesin bahan kimia. Gitu. Ya kayak aku pikir ini nggak ada bahan kimianya atau saya tadi pas aku pegang yang Bapak timai tadi kan aku sempat pegang tuh yang bawahnya juga kepegang. Kayaknya nggak ada diolesin sesuatu, ya masih virgin aja gitu Pak. Iya, itu makanya masih, aku yang luar biasa. paling di furnish sih itu sedikit supaya nggak terlalu kotor sih. Iya. Nah, itu. Oke lah kalau gitu. Iya. Baik. Mungkin ada lagi nggak ya Pak ya kira-kira yang sudah sampai nih? Ini udah sampai ke bambu, udah sampai. Ya nanti kali mungkin besok ada ide lagi atau. Ini kayaknya Roma Hari mau ikutan gabung. Bapak udah belum ketemu kan? Tadi udah. Oh ini ada timahnya juga ya. Kayu. Iya kayu. Pak ini kok sebagian ada yang besi, sebagian ada yang timah. Bawahnya. Itu untuk niup aja sih nggak apa-apa. Oh. Nah itu Pak Wandi dan timnya sedang copot-copot bambunya yang dari atas. Bambunya sendiri ada yang dari berbagai ukuran. Naiknya juga lumayan tinggi banget. Halo. Oke. Rekam ya Pak. Ups, salah nggak? Sorry. Karena bambu jadi nggak takut penyok. Kalau dari timah Harus lebih hati-hati. iya, karena gampang dia lentur. Oh, I see. Wow. Kayaknya harus dijauhan guys. Cecer aja kalau Tuh, nggak usah kejeduk. ditumbuk. Iya. Nanti kalau udah banyak baru dibawa ke sana. Ini total ada berapa Pak tadi Pak? 300 700 sama 700 berapa? 700. Tadi ini ada 11 ya, yang ini 11. Ini 6, sana 5. Jadi kali 54. 54 kali 11. 4 kali 11. Ditambah 3 kali 30 tambah 90. 90 4 kali 5. Ya, kita lagi belajar matematika. Ya sekitar 700 tuh.
Sekian. Nanti kita hitung pas di videonya edit Iya. ya Pak. Iya, nanti kita untuk bikin dokumentasi mesti persis juga sih nanti dihitung. Mm-mm. Yang besar-besarnya sudah pernah diambil. Ya. Awas aja filmnya. Ya, ini aku ada di atasnya. Betapa serunya melihat bambu-bambu yang ada di atas. Belum pernah kan pada naik di atasnya seperti ini. Nah ini nih bentukannya kayak gini. Banyak banget, ada 700 bambu. Luar biasa. Kita cuman jalannya dikasih jalan juga di sini, sudah difikirkan untuk maintenance-nya. Ada kayunya juga buat diinjek. Nah, tapi kita nggak boleh injek daerah-daerah sini. Oh. Terus ramai-ramai. Nah, kita kedatangan Romo Hari juga yang ikutan untuk ngobrol. Ini agak sempit, dia mesti ngelangkah ke situ. Nah, kita kedatangan untuk Romo Hari. Terus ini yang benar. Gak apa-apa nih ya. Enggak apa-apa. Terlalu banyak orang nggak? Enggak apa-apa, bisa minggir ke sana kok. Bisa. Bawa turun ke sana. Bawa turun dibersihkan, ini kan nanti disedot terus dibersihkan. Terus mekaniknya ada yang rusak atau klep-klepnya bocor apa, dikontrol semuanya. Oh, jadi nggak ngontrolnya itu dengan cara dimainin nanti. Kalau ini nanti diperbaiki kayak gini, bikin stemannya ini yang solid lah, yang apa ini, supaya nadanya nggak gampang fals. Nah, Bapak yang dulu bikin dah, Pak? Iya. Satu-satu ini. Iya. Bambu-bambu nih. Iya. Mulai dari Dari nebang. nebang. Iya. Nebang. Ini sebenarnya gampang aja sih. Kita kan buat tabel dulu kan, misalnya nomor 1 nada ini diameternya segini, nanti kedua berapa, Oke. panjangnya berapa, potong. Kalau udah potong yang ada buku seperti ini dilubangin, dikeluarin. Oke. Sampai ketemu bunyi yang diharapkan. Sampai bolong semua, Bolong semua dulu. baru dibuat ini. Ini buat mulutnya. Ini mulut apa? Mulut ini bibirnya lah ya, bibir atas. Ini dibuat tabel juga. Misalnya lebarnya ini, terus tingginya ini, dibuat tabel dari nomor 1 sana, baru kita potong. Oh, ini ada Iya. apa bekas? Iya, potong, terus dibentuk ini. Ini maksudnya supaya memudahkan angin dari sini. Mentok ini yang menjadi bunyi kan. Angin masuk dari sini, keluar lewat kayak recorder, flute recorder itu. Jadi mentok ini sehingga bunyi. Hati-hati. Keren ya. Oh, caranya nyetem juga ditiup gitu ya? Enggak, kan di sini udah pencet. Ini kan kalau dipencet keluar angin dari Ya, sini. tapi suara ditiup dengan suara keluar angin ketika dimainin sama kah? Diharap Sama. kalau yang keluar pasti sama karena tekanannya sama. Kalau mulut bisa dimainin kan, kadang-kadang niupnya begini. Beda dengan tiup. Nah, kalau nanti udah tersusun semua, baru di setel ini yang menaik turun kan. Seperti ini kan pasti beda dengan bunyinya. Atau seperti ini. Lebih rendah lagi gitu. Nah, semuanya begitu. Nah, ini sudah terlalu lama ya untuk perawatannya? Iya, ini udah 20 tahun dulu. Enggak, maksudnya terakhir Bapak perawatannya kapan? Terakhir lebih dari 5 tahun kayaknya sih. Paling nggak debu-debu kayak gini kan Harus bersihkan semua. Iya, nggak bersih banget seperti mebel yang ada di bawah sih, cuman jangan sampai terlalu banyak banget. Jadi dipencet, gitu lalu
yang dikeluarin angin, angin masuk ke sini keluar bunyi. iya meniup ini kan. Nah angin itu sumbernya dari mesin yang ada di Sang Kristi itu. Nah, ada mesin blower, Nyalakan, blower listrik, kemudian ditampung oleh gudang angin, Tapi gudang angin itu dibuat bisa bergerak gini. Kalau angin masuk dia akan naik. Nah di atasnya dikasih pemberat supaya tekanannya sama. Nah tekanan untuk meniup sampai seruling bunyi itu ada ukurannya. Paling enggak ada tiupan yang seperti ya tiupan yang kita kendaki lah gitu. Berarti ini nanti pipa-pipanya juga akan dicek lagi nggak? Ada yang bocor atau enggak gitu? Iya. Kalau bocor nanti kan ini ketahuan ya. Nanti benar-benar nyaman lah ya. Dan nanti baru tahu perbedaan antara dengerin suara keyboard dengan suara ini. Belum pernah ada yang mainin, kan saya baru datang 6 bulan. Tapi ini masih bisa dibunyiin. Tapi udah pernah kalau dari pencet aja pernah dengar? Belum. Oh sekarang masih bisa. Sekarang masih bisa. Iya, nanti kita pencet dulu. Jadi urut aja nanti. Coba ditiup lagi. Semakin Beda besar, semakin berat ya? kan? Iya semakin. Ini kan pendek ya. Iya. Tadi ada juga yang terbuka, ini tertutup. Ya Ini kalau kebuka itu 1 oktav lebih tinggi. Ya kan bunyinya beda. Tapi karena ditutup jadi lebih 12 nada lebih rendah. Dan tapi beda karakter kan. Kalau yang terbuka lebih lantang. Kalau yang tertutup lebih lembut. Nah itulah organ, jadi permainan ini aja, permainan macam-macam diameter dan permainan bentuk mulut, permainan panjang pendek gitu. Nah kembali ke perawatan Pak, ini secara umum masih cukup baik ya? Baik, Maksudnya nggak ada masa rayap atau digerogoti tikus atau apa enggak, no? belum ketemu, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Nah, jadi ini udah 20 tahun belum kena rayap. Enggak lapuk juga ya? Iya. Jadi mudah-mudahan ya tahan sampai. Enggak lapuk juga. Caranya sih, walaupun kita nggak secara alami, ini secara apa namanya ilmuwan alasannya kenapa, tapi ya terbukti memang jadi awet juga. Ya. Apakah butuh? Ini kan gereja ini nggak ada AC nih Pak. Iya. Dengan adanya AC, perawatan jadi lebih baik atau gimana? AC itu malah kadang-kadang bikin susah sih. Ada yang karena kaku gitu ya? Enggak, karena AC itu bikin kelembapan juga nggak stabil kan. Tapi kalau AC hanya hidup beberapa jam, kemudian panas, kemudian hidup lagi. Itu yang bisa malah membuat makin cepat rusak ya, lebih parah ya. Iya, karena AC kan nanti udara itu nyerap sini dingin, jadi nadanya rendah. Masuk akal ya. Makanya ini kalau di musim hujan kadang-kadang cenderung semuanya turun nadanya. Tapi ntar begitu panas kembali lagi. Iya. Oh ya? Tapi itu sedikit karena di kita perbedaan itu namanya suhu antara juga kelembapan nggak terlalu banyak. Oke. Dibanding di Eropa misalnya musim dingin di bawah 0 sekian. Di musim panas 30. Kan itu terlalu jauh. Paling di sini kan 32, ya rendah-rendahnya misalnya 24 25 gitu. Jadi nggak terlalu ini. Tapi tetap ada perbedaan itu nada. Ini yang di luar ini yang besar-besar ini Bunyi. itu juga not ada notnya. Iya. Wow. Pertanyaannya kok mirip? Iya, karena gitu. Jadi Tak pikir cuma dekorasi. jadi orgel itu memang nggak diusahakan realistis. Yang ada yaitu ada gunanya, bukan sekedar hiasan.
Oke. Terus dari depan susunannya seperti itu juga menggambarkan kira-kira di dalam susunannya seperti itu. Oh ya. Tapi ini enggak ya. Tapi Oh. mestinya harusnya begitu. Oh gitu ya. Coba saya. Pindah scene gimana? Iya, iya, iya. Capek aku. Panas ya. Bukan pindah scene. Oh, pindah scene. Bapaknya Oh, nggak kelihatan. Iya, 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 iya. Lagian Romo Hari kabar siap-siap mau nanya apa? Oh. Jadi maunya biar direkam gitu ya? Iya. Oh. Enggak apa-apa kan ada suaranya. Copot ya. Iya itu. Emang untuk akan dicopot. Tapi sudah copot. Tapi memang juga. udah copot ya. Ah. Ada. Nanti biar Bapak lah. Nah, Pada saya paksa malah pecah. iya. Pecah lalu harus nebang lagi. Oh iya, ntar nunggu tahun depan baru Nunggu. repot ini. Repot. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang rusak parah ya Pak ya. Iya, iya. Yang ditakutin memang tadi rayap itu. Rayap. Tapi kayaknya sih. Atau pecah begitu. Kalau pecah masih gampang Hmm. bisa juga ditambal dengan silikon atau apa. Saya buat yang di Belgia begitu. Hati. Wah, bapaknya tinggi banget. Asensio, kelompok Asensio. Nah. Kelompok paduan suaranya Romo Tanto. Berhubung sudah ada Romo Hari di sini, jadi Romo Hari dan Pak Wandi akan melakukan tanya jawab sesi tanya jawab ya. Romo Hari yang bertanya ya, saya yang merekam. Ya, tadi sudah banyak. Jadi mesti naik baru kelihatan. Ini ada gudang angin yang panjang dari sini sampai sini. Saya bertanya-tanya juga untuk apa ini? Iya. Nah, dan di sini ada blower yang punya pressure tinggi, kayak kompresor gitu. Gitu. Hidup nyalur ke angin sini, terus bisa mengembang, kayak paru-paru gitu. Oke. Terus nanti disalurkan lagi ke dalam organ sana. Dengan orgel lewat pipa-pipa tadi. Lewat ada saluran angin yang besar. Saluran angin yang besar. Iya, saluran angin yang besar masuk dalam satu rak yang di bawahnya ada klep-klep. Oh iya 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 iya. Ada klep-klep. Yang di atasnya nanti berdiri seruling-seruling. Oke. Nah, klep-klep itu dikendalikan oleh tut yang ada di depan. Oh itu saya itu untuk Iya, tut itu untuk membuka dan membuka klep. Begitu klep ditekan, angin yang ada di dalam akan keluar meniup seruling. Itu cara kerjanya cara gitu. kerjanya gitu. Oh. Berarti ini nanti blowernya juga harus dicek. Ini juga. Oh enggak, ini enggak. Ini udah paling Pasti enggak masalah. enggak. Iya paling biasanya sih sampai puluhan tahun biasanya enggak. Kecuali dimakan tikus jadi bolong sampingan. Jadi ini kayu yang dirakit kayak engsel, pakai kulit, semua dibungkus, tertutup. Wow. Iya, jadi ini ada dua keyboard nomor, keyboard tangan dan ada keyboard kaki. Keyboard ini knop-knopnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini Oke, jadi suaranya. iya. Ini suaranya. Kalau itu kan beda. Oke. Gitu. Beda. Oke. Tapi kan bisa dimainkan bersama-sama kan. Oh. Itu kan keras. Wih. Oh. Di dalam nggak ada mikrofon atau apapun. Enggak. Ini suara murni dari orgelnya. Iya,
aja. Tak pegangin. Hah? Nah, Itu dan pedal yang bawah, tapi sebagian udah copot. Ini. pedalnya untuk Diinjak. beberapa nada juga atau Dari sini sampai sana kan? Oke. Itu Romo yang besar-besar itu. Yang besar-besar itu. Nah, ini yang masih terpasang. Nah, ini yang berdiri kayu paling sana. Ini bunyinya. Wow. Mantap itu. Rendah banget ya. Dan nggak bergetar ya Pak ya? Iya. Bergetar nggak? Ketika angin masuk Enggak begitu sih, enggak ya. Tapi mungkin kalau kita pas lagi di atas ini dimainin angin yang kerasa kali ya. Ada anginnya kalau- nggak? anginnya enggak kan, anginnya langsung Langsung ke niup. dibuka langsung gitu ya. Dan langsung keluar ya dia. Iya. Tapi memang kalau untuk pipa yang terlalu gede, Mm-mm. kalau dibunyiin dan bunyinya punya volume yang gede, Tuh akan kadang-kadang perut kita seakan-akan Pas di atas. iya, atau di bawah pun kadang-kadang ikut. Karena ada kalau orgel yang besar itu ada yang panjangnya 2 kali itu. Jadi itu bunyi Seksi banget bunyinya. Iya, jadi nanti semuanya diperbaiki. Ini nggak tahu nanti apa diamplas saja apa diganti. Oh ini ya. Ini yang terlalu lama. Lebih banyak main di sini, jadi di sini masih agak utuh. 2002 diberkati oleh Romo Kardinal Julius Darmo Atmojo. Iya, nah sebelumnya 1 tahun sebelumnya udah selesai. Oh, 1 tahun sebelumnya sebenarnya sudah selesai. Iya, Yang sering main Romo Tanto. Romo Tanto waktu itu Oke. dengan murid-muridnya ya. Oke. Luar biasa sekali ya Iya. suaranya itu ya. Nah ini saya juga ada organ yang kecil, Ya? orgel yang tapi nggak kelihatan semuanya. Oh, Bapak juga bikin yang kecil-kecil gini ya? ha. Oh. Ada 3. Iya ada 3, sedikit. Lucu suaranya. Pak masih ingat nggak ketika pertama kali bikin ini Iya. total biaya yang dikeluarkan berapa Pak? Ini dulu 300 juta. 300 jutaan. Dulu Romo. Sudah bersih tuh 300 jutaan. Iya, karena dulu kan bukan perorangan saya, jadi ini perusahaan. Coba tanya lagi, sekarang kalau mau buat baru nilainya berapa? Nah, tahun ini Pak Udah tadi sih. Tahun ini sebesar ini ya. kita daripada pusing-pusing hitung, tetap di dikonvers ke dolar aja. Kalau dulu ini dolar 2.500. Oke. Nah, Mau sama juga 2.500 iya, berarti dikali 15.000. Iya, kita kira-kira 15.000 kali 300 ya. Nah, 300 enggak berapa dolar tadi? Berapa dolar? 2.500 2.500 dolar. 2.500 2.500 dolar. Ya, 2.500 dolar dikali. kali Masa cuma 2.500 dolar, Pak? dolar 1 rupiah, 1 dolar 2.500. Dulu Waktu itu. 2002 2.500. Sekarang kan 15.000. Oh, iya, Berarti iya, iya. berapa kali? 6 kali ya? 1/7. Biar aja Romo aja yang hitung. 1 per dulu berapa? 2.500. Iya. 2.500. Sekarang 15.000. Berarti sekitar 1/6 lah. Berarti kali 6, 300 juta dikali 6. 2 miliar hampir. 1.800.000.000. Aset ini Romo. Tapi orang nggak ngerti kan, banyak yang gitu. Dia anggapnya bambu aja. Iya. Makanya kan dibiarkan begitu aja.
Kalau tahu sekarang kalau buat harus segitu kan. Harus dirawat baik-baik. Iya. Dan cara merawat yang paling baik adalah dipakai. Iya, Dipakai juga. dipakai dan terus ada kontrak perawatan, jadi dipakai nanti begitu ada itu saya datang. Bener. Lebih murah jatuhnya. Gimana ya, titip pesan dengan Romo Swa. Tapi itu nanti lanjutkan. kalau udah selesai baru ada pemikiran itu. Biasanya kan ada perawatan 6 bulan sekali kan, Pak? Iya. Sebelum pandemi dulu 6 Iya, bulan itu sekali, dulu kan? kontrak 1 tahun. Nah, saya datang bisa 4 kali dalam 1 tahun itu. Oke. Kontrol. Hmm. Ya minimal 2 kali. Kalau enggak ya untuk stem tadi untuk menanggulangin pas dingin dan panas gitu. Nah, itu biasanya kita atur dengan event-event misalnya menjelang Paskah, menjelang Natal gitu. Ininya apa namanya, perdatangnya gitu ngikutin itu supaya pas dipakai di acara yang besar. Oke. Saya ambil gerobak nih, ngambil apa supaya bawa bambunya Nggak usah Romo, nggak usah. Memang begitu aja seninya itu. harus satu-satu gitu. Ya untuk kerjaan saya. Ya, Pak Andi, masih loh cerita-ceritanya ya. Nanti kami menikmati lagi karyanya Pak Andi, mudah-mudahan Paskah bisa dipakai. Oh, enggak, saya enggak janji Paskah, takutnya nanti keburu-buru, lebih baik. Malah enggak bagus Iya, ya. lebih baik Paskah kita abaikan aja. Lewatin dulu. Ini iya. Setelah Paskah berarti. Iya, setelah Paskah ntar Oke. setelah jadi apa bikin konser gitu. Ayo buat dong. Ya harus dong sebagai rasa syukur sudah selesai ini perlu ada konser juga, terutama bersama dengan juga anak-anak Asensio juga. Iya, anak-anak Asensio itu kan ahli-ahli juga, potensinya besar sebenarnya. Anak-anak Asensio ini kelompok yang pertama kali dibentuk oleh Romo Tanto. Romo Tanto itu juga yang memulai pembuatan buku-buku lagu puji syukur. Ya ini termasuk karya Romo Tanto. Kalau Romo Tanto nggak bilang bikin ya nggak jadi. 300 juta masa itu, zaman itu. Iya. Dan kelihatan matching banget ya, orgel dengan apa, altar itu loh. Iya, ini. Konsep dekorasi Tapi dulu Pati ini. kalau yang itu belakangan itu. tambahan. Iya. Dulu apa? Ini Tembok biasanya. ini dulu juga nggak kayak gini. Oh ya. Tapi nggak jauh beda lah itu. Nggak ada tiang-tiang dulu. Oke. Nggak ada tiang-tiang. Ya. Tapi itu Tambahan. tambahan. Dan menurut saya nggak cocok karena itu Wah. karena kayak saingan dari ini. Padahal nggak ada apa-apa yang. Iya, kecuali di situ ada apa lagi gitu. Mungkin di situ Dulu dikasih juga tahu. terbuka aja, tapi begitu ini dibangun ini, karena dulu ada jemaat sini juga yang punya perusahaan itu mebel. Begitu saya bangun ini, dia renovasi itu, anak kayak seakan-akan dia untuk ngimbangin ini pasang gitu. Bisa jadi supaya kelihatannya dari Ini sana barang. pun simetris gitu loh, Pak. Iya. Simetris. Dulu ini juga datar ada, enggak ini. Oh enggak, ini ya Iya. bentuk kubah gitu ya. Tapi sekarang setelah ini malah untuk orgelnya juga jauh lebih baik lagi. Oh, karena Untuk gaung itu. jadi berarti secara akustik gereja ini cukup bagus. Kurang begitu ya. Kurang Ya, gitu. karena ini kan Banyak yang iya lolos. banyak yang lolos plong gitu.
Tapi kebetulan ya karena memang bunyinya dari pipa bambu itu memang udah enak. Nah, jadi ya Suling. ya tadi yang kecil kan juga biar Iya, bunyi iya, begitu iya. kan juga masih enak. Iya. Emang beda. Romo Hari jangan blocking. Ya, sambil lihat. Matur nuwun. Terima kasih Pak Andi, ya. sama-sama. Bapak ini aslinya mana? Jawa, Jawanya mana? Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang. Oh, Pemalang ya. Lalu merantau, Iya. tinggal Tinggal di Cikarang. di Cikarang ya. Iya. Tadinya di Jakarta. Mm. Di Cikarang main-main sana naik kereta, nggak bisa pulang. Heeh. Jadi akhirnya di Cikarang. Elah. Langsung bikin rumah di sana. Iya, keder. Jangan-jangan rumahnya dari bambu juga, Pak? Enggak. Sebagian ya. Oh iya. Oke, ya. Nanam bambu juga dulu saya. Nanam bambu juga. Iya. Ya. Iya. Bapak ini pengrajin Pemakan bambu juga. panda dong, Pak. Bambu yang masih muda. Iya, rebung. Ya, untuk lumpia, Pak. Nah, sekarang aktivitasnya sehari-hari Ya saya bikin alat musik aja ini. mungkin alat musik gitu Bikin alat ya. musik Yang tadi dalam bentuk lebih kecil lebih gitu ya. kecil, terus kadang-kadang jasa itu apa stem piano gitu. Oh, piano yang biasa, yang Piano harpsichord tadi saya udah cerita kalau harpsichord. Harpsi. Semalam saya juga baru pulang sampai rumah jam 12. Ada acara konser, jadi saya yang set alatnya. Ya. Oke, ini nanti saya harus sampaikan ke Mas Onggo Lukito. Oh iya, Bahwa Bapak sudah datang. Yeay. ya itu saya udah kenal lama kan dia. Hmm. Dari ini selesai dia udah main organ. Oh, Jadi, ya. Waktu itu dia juga ikut Asensio kan? iya. Mas Onggo, terus ada Fani nggak di sini apa di sana? Kamu salah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.